pada kesempatan kali ini kita bahas lebih dalam lagi. Mungkin nanti ada cara yang berbeda atau juga teman-teman yang belum sempat tahu juga pembahasannya nanti bisa mengikuti. Baik, untuk nomor satu PM juga ada. PM-nya ada. Kita yang itu dulu ya, agak panjang dulu. PK dulu, nanti habis itu. Di sini untuk kasus nomor satu, disajikan ada bilangan bulat X. Nah, ini untuk operasinya sudah disajikan ya. Jadi, kalau seperti ini diperhatikan bentuknya. Nanti ini mewakili persamaan yang akan dicari. Di sini ada ketentuannya. Jika X-nya ganjil, maka nanti menggunakan persamaan yang ini. Nah, jika X-nya genap tak negatif berarti ini, dan seterusnya. Maka nilainya dari 1 dikurangi 2, ya, dioperasikan dengan tandanya ini, itu 1 dan 2 itu mewakili X. Jadi 1 dan 2 itu mewakili X, tinggal kita perhatikan saja 1 itu nilainya ganjil atau 2 itu nilainya genap. Nah, seperti itu. Perlu diperhatikan juga, untuk mengerjakan kasus seperti ini, kerjakan dari yang di dalam dulu. Yang di dalam kurung dulu. Ini ya, dahulukan yang di dalam dulu. Setelah itu baru diselesaikan yang luar. Seperti kayak kita operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya, operasi bilangan. Baik, untuk kasus ini, coba saya tuliskan lagi di sini. 1 min 2, seperti ini. Kita kerjakan yang dalam dulu. Berarti 1 ini. 2 itu, perhatikan di sini, 2 itu termasuk bilangan apa? Ganjil, genap tak negatif, atau genap negatif. 2 itu. Genap tak negatif, Kak. Genap tak negatif. Berarti yang kita gunakan adalah persamaannya yang ini. Di situ X-nya X kuadrat, berarti 2-nya dikuadratkan. 2 kuadrat ditambah 2 per 2. Sesuai dengan persamaannya. Maka di sini 1 min 2 kuadrat 4 dikurangi 2, berarti 2 per 2, 4 ditambah 2, 4 ditambah 2, 4 ditambah 2, 6 dibagi 2, berarti 3. Ya, 4 kuadrat kan 4 ditambah 2, 6. Dibagi 2, 3. Setelah itu kita selesaikan yang dalam sini, 1 dikurangi 3. Sini berarti min 2. Nah, kita perhatikan lagi, min 2 itu termasuk bilangan apa? Min 2 di sini, dia genap negatif. Berarti yang kita gunakan yang ini. Tinggal disubstitusikan, berarti 2 dikalikan X-nya min 2, mewakili min 2 kuadrat, ditambah 1. Berarti 2 dikalikan 4, 8, ditambah 1, sama dengan 9. Untuk yang nomor 1, jawabannya kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk kasus nomor 1? Tidak ada? Jadi jangan lupa yang dikerjakan dari dalam dulu. Ya. 1 dan 2 itu mewakili X. Tinggal kita perhatikan saja, dia apa? Genap tak negatif, ganjil, atau genap negatif. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjutkan yang kasus nomor. Oke, di sini jika alfa itu sudutnya antara ya 0 sampai 90, artinya alfa kurang dari 90 lebih dari 0. Kalau kita perhatikan berarti alfa itu termasuk sudut lancip. Jadi kalau saya gambarkan, ada segitiga siku-siku, berarti alfanya di sini. Bisa di bawah, bisa di atas ya. Kemudian sini saya mau beri A, B, C gini. B, C. Biar lebih jelas, alfa itu di sini cos alfa nilainya 3/4. Cos itu apa? Cos itu nilainya sa per mi. Ya, samping per miring. Di situ cosnya adalah 3/4. 3/4. Ini alfa. Jadi 3 ini mewakili samping untuk sisi alfanya ini. Kemudian miringnya 4. Berarti sampingnya 3. Di sini miringnya 4. Nah, kemudian kita tinggal buktikan pernyataan-pernyataan yang disajikan. Ada sin, tan, cos lagi. Nah, kita cari ini ya sisi AB-nya. Kita bisa mencari sisi AB menggunakan Pythagoras. Jadi AB, karena dia sisi terpendek atau sisi tegak lurus, maka sisi miring tinggal dikurangi sisi tegak lurus yang lain. Jadi tinggal 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Di akar 16 min 9. Maka akar 7. AB-nya di sini akar 7. Akar 7 udah ketemu, sekarang kita buktikan untuk pernyataan 1, 2, 3, 4.
Pernyataan 1. Sin alfa 4 per akar 7. Sin itu rumusnya demi. Berarti depan miring. Kalau kita perhatikan sisi depannya berarti ada di AB. Harusnya AB-nya itu kan, berapa AB-nya ini? Harusnya AB-nya kan akar 7 ya. Ini harusnya akar 7 per miringnya 4. Nah, berarti jawaban yang ini salah untuk yang pernyataan 1. Kita perhatikan untuk opsinya. Berarti pernyataan yang 1, 2, untuk pilihannya opsinya AB sama yang E jelas salah. Kemudian kita tinggal buktikan untuk pernyataan 2. Nanti kalau pernyataan 2 benar, berarti jawabannya yang C. Itu ya. Pernyataan 2 di sini tan 90 min alfa. Oke. Kalau kita perhatikan, di sini kan 90. Ini 90 ya, karena siku-siku. Berarti 90 dikurangi alfa, karena di sini alfa, berarti 90 dikurangi alfa posisinya di sini. Ya, posisinya di A, titik A. Kenapa? Karena kalau dalam satu segitiga penuh itu kan 180. Sudah dikurangi sisi siku-sikunya di B. Tinggal alfanya ini, berarti kan kalau 180 kurangi 90, 90. 90 kurangi ini alfa, kemudian yang ini berarti 90 kurangi. Maka kita mencarinya dengan A, sudut A. Untuk yang nomor 2, di sini tan A berarti ya. Tan itu desa, depan per samping. Depannya sisi A adalah BC, berarti 3 per sampingnya akar 7. Nah, untuk pernyataan 2 di sini berarti benar. Nah, maka kalau 2 benar, pasti 4 juga benar. Maka jawabannya yang tidak usah dibuktikan karena 2 udah jelas benar, 4 juga pasti. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk kasus nomor 2. Silakan, ada? Kak, yang nomor 2-nya nih, yang tan 90 kurang alfa tuh gimana maksudnya tadi, Kak? Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk 90 kurangi alfa, pada segitiga siku-siku, ya, kalau pada perbandingan trigonometri, saya gambarkan ulang di sini. Ini kan seperti ini ya. Ini tadi saya A, B, C. Di sini alfa. Nah, dalam satu segitiga, itu kan besar sudutnya adalah 180. Di sini sudah ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Siku-siku itu besarnya Bang diam lang, babi. Bang dang. 90. Berarti sisanya sudut A sama C kan 90. Nggak tahu berapa 90, tergantung kan misalkan sudut segitiga ABC sama kaki, berarti A-nya 45, C-nya 45. Misalkan dia sudutnya nggak sama kaki, bisa aja alfanya 30, berarti A-nya berapa? A-nya berapa yuk? Misal, kalau ini 30 ya, yang alfanya ini 30, berarti A-nya ini berapa? 60, Kak. Nah, seperti itu. Jadi kan berasalnya dari mana? 90 dikurangi alfa. Karena Oke, tadi kan Kak. sudah. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, Kak. Cukup ya untuk yang ini? Ya, bisa seperti itu. Jika masih bingung, bisa ditanya. Selanjutnya, nomor 3. Ini cepat ini. Ada yang mau coba nomor 3? 4 dibagi 1/2 sama dengan akar T. Nilai T-nya sama dengan berapa? Ada yang mau coba jawab ini? 64, Kak. 64. Ya. Jadi, di sini kan kalau pembagian itu kita harus ubah perkalian. Oh, lanjutan. Kan di sini. Kalau pembagian kan dibalik. Kalau Antang yo. 8. Di sini akar T itu sama dengan 8. Maka supaya akarnya hilang, keduanya dikuadratkan. Maka T sama dengan 6. Saya mati lah, nak niat dan terus orang mati lah kau. Kuadratkan. Oke, cukup ya nomor 3? Jangan makak, Bang. Ya. Nomor 4. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1. Dan gx-nya x kuadrat dikurangi 3x ditambah 7. Berpotongan di 2 titik berbeda. Yaitu K, A, B, dan L, C, D.
garis M melalui kedua titik tersebut. Gradien garis M-nya berapa? Oke. Di sini yang perlu kita perhatikan, ketika ada persamaan yang saling berpotongan ya, maka nilainya persamaan ini kita sama dengankan. Nilainya kita sama dengankan. Maka fx sama dengan gx. Oke, di sini ini fx sama dengan gx. Untuk menemukan persamaan baru. Fx-nya 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 sama dengan gx-nya di situ x kuadrat dikurangi 3x ditambah 7. Kita operkan ke sebelah kiri semua. Jadi kan 2x kuadrat, yang kanan x kuadrat jadi min kan dikurang. Jadi menjadi x kuadrat. 2 dikurangi 1, 1 kan. Kemudian di sini sebelah kiri min x, yang kanan plus 3. Yang kanan kan min 3x, maka kalau ke kiri menjadi plus 3x. Maka min 1 ditambah 3 menjadi plus 2. Nah, selanjutnya di sini min 1, yang kanan kan 7 positif, ke kiri jadi min. Min 1, min 7 jadi min 8. Nah, ini persamaan barunya. Dari mana? Dari persamaan yang saling berpotongan. Fungsi yang saling berpotongan. Dari sini kita cari akar-akarnya. Kenapa? Karena di sini tadi ada 2 titik. 2 titik ini merupakan akar-akar dari persamaan yang didapatkan. Kalau kita akar-akarkan, masih ingat caranya mengakarkan? Kita lihat, perhatikan konstantanya di situ negatif 8. Negatif 8 berarti perkalian negatif 8 jika dijumlahkan hasilnya positif. Berapa? Kasih X dulu. Perkaliannya kalau dikalikan hasilnya negatif 8. 4 ya, positif. Sama min 2. Berarti di sini X-nya diperoleh min 4. X-nya diperoleh 2. Berarti ada min 4 sama 2. Nah, kemudian ini kan X-nya ya. Kalau titik kan berarti ada X, Y. A, B ini menyatakan X, Y. X, Y. Kita cari dulu Y-nya. Dari mana? Kita boleh menggunakan ini atau yang ini. Ya. Salah satu aja tidak apa-apa. Boleh GX, boleh FX. Misalkan di sini saya mau pakai yang FX ya. Berarti tinggal disubstitusikan dengan X-nya ini. Maka 2 kali, saya teruskan 2 kali 2x kuadrat ini. 2x kuadrat min x dikurangi 1. Substitusikan x-nya. X-nya min 4 berarti 2 kali min 4 kuadrat 16 berarti 32 dikurangi min 4 berarti ditambah 4 dikurangi 1. Maka 32 di sini ditambah 4 dikurang 1 berarti totalnya 35. Maka titiknya di sini diperoleh x-nya tadi min 4,35. Terus titik selanjutnya pakainya 2. Berarti substitusikan 2 kalikan 2 kuadrat berarti 2 kali 8, 2 kali 4 8 ya, dikurangi 2 dikurangi 1. Berarti 8 kurangi 3 5 sama dengan 5. Ya. Maka titiknya di sini diperoleh x-nya tadi 2, nah, setelah kita peroleh titik-titiknya berarti kan itu mewakili K sama L. Tapi kita nggak tahu yang mana, yang K-nya atau L-nya. Dan di sini pertanyaannya, garis M melalui kedua titik, gradiennya berapa? Untuk mencari gradien yang melalui 2 titik, itu kita bisa gunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. X yang 2-nya mana, yang 1-nya mana? Boleh yang mana aja. Pokoknya kalau udah jadi titik yang pertama, harus titik pertama. Kalau kedua, ya kedua. Nah, konsisten. Misalkan saya ambil di sini titik pertama, ini titik kedua. Berarti Y2-nya di sini 5, dikurangi Y1-nya 35. Ini nggak cukup kayaknya. Ini saya ke samping aja. Y2-nya 5 dikurangi 35 per X2-nya berarti 2 dikurangi min 4 berarti ditambah 4 ya. Sama dengan min 30 per 6. Maka jawabannya min 5. Jawabannya berarti yang A. Wah, itu. Kira-kira untuk yang kasus nomor 4
Ada yang mau ditanyakan? Agak sempit ya ini tempatnya untuk mengerjakan. Ada? Untuk nomor 4 yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau misalkan tidak ada, serius ya. Jadi yang dipahamkan tadi, kalau berpotongan, persamaannya tinggal disama dengankan. Kemudian setelah menyama dengankan kan akan ketemu persamaan baru. Nah, karena dia di sini ada menghasilkan atau berpotongan di titik yang berbeda, dua. Kebetulan ini, kenapa toh? Kata kuncinya ada di dua titik. Hasilnya nanti pasti persamaan kuadrat. Karena kalau persamaan kuadrat, akar-akarnya pasti ada dua. Nanti berpotongan di dua titik. Ya, persamaan. Kemudian setelah itu, jangan lupa dicari, udah ketemu X-nya, cari Y-nya. Untuk apa? Karena kan untuk mencari garis, persamaan garis, diperlukan Y. Nah, gimana untuk M tadi kan Y2 min Y1 per X2 min X. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu untuk kasus nomor 4. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saja. Nanti kalau kecepatan atau masih bingung, bisa ditanyakan ya. Untuk kasus nomor 5, titik T 2,17 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min rx ditambah 33. Nilai r sama dengan berapa? Ada yang mau coba ini? Namanya fungsi, itu kan berarti fx itu mewakili y. Berarti ini kayak persamaan tuh y sama dengan x kuadrat min rx gitu. Ditambah 33. Nah, dari ini titiknya, ini berarti x, ini y. Tinggal disubstitusikan, nanti ketemu R. Oke, coba, ada yang mau coba? Kasus nomor 5, ada yang mau coba? 10. Ya, jamnya 10. Jadi, tinggal kita substitusikan aja di sini. Y-nya berarti 17 ya. Y-nya 17 sama dengan X-nya berarti 2. 2 kuadrat 4. Min RX berarti 2R ditambah 33. Maka 17 sama dengan di sini min 2R ditambah 37. Maka 2R sama dengan 37 kurangi 17 berarti 20. R-nya sama dengan 10. 20 dibagi 2. R-nya 10. Bisa dipahami ya untuk kasus nomor 5? Jadi tinggal disubstitusikan aja. Karena titik itu terletak pada fungsi yang disajikan. Kemudian nomor 6. Ya, ada yang mau coba nomor 6? Tadi kalau pembagian tinggal, ada yang mau tanya? 8 enggak? Lanjut ya. Oh, apa tadi? 8. Oh iya, ya 8. Oke, betul ya. Berarti ini tinggal dikalikan. Kayak gini. Ya, tinggal dikalikan. 4 kali 2 sama dengan 8. Selesai. Kebetulan P-nya nggak bentuk akar ya, jadi nggak perlu dikuadratkan untuk ruas sebelahnya. Selanjutnya, nomor 7. Nomor 7 ini sepertinya soalnya sama seperti nomor 4. 2x. Dx-nya sama ya. Berpotongan juga jika, oke, garis M melalui kedua titik tersebut. Jika B lebih dari D, nilai A-nya sama dengan berapa? Oke, berarti kita tinggal buktikan aja titik-titiknya. Tadi kan titiknya didapatkan min 4,35, ada 2. Min 4,35 dan 2,5. Nah, tadi B lebih dari D, berarti B kan itu menyatakan Y ya di sini. Nah, ini Y. Berarti kita lihat aja yang lebih besar antara ini sama ini, besarnya 35. Besar 35 ya, maka A-nya berapa? Berarti A-nya di sini, maka A sama dengan min ya, negatif 4. Berarti tadi kebetulan titiknya sudah kita cari. Jadi tinggal
Dibuktikan saja. Untuk 7 aman ya? Aman. Nomor 8 sekarang. Nomor 8, fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Di situ fungsi fx dan gs-nya sudah disajikan. Kemudian untuk bilangan asli b dan d tertentu, apakah terdapat bilangan real r sehingga fr sama dengan gr. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan yang disajikan. Baik, kita tuliskan dulu, kita cari ini fr sama dengan gr. Berarti kita sama dengan kan? Langsung aja ya, berarti 2x min 2x kuadrat min bx sama dengan gr-nya. Langsung saya ganti aja ya untuk variabelnya. Karena r maka x-nya diganti r. 2r kuadrat dikurangi br sama dengan, di situ berarti r kuadrat dikurangi d. Kita selesaikan di sebelah kiri semua. Berarti 2r kuadrat, yang kanan r kuadrat dikurang ya. Tinggal r kuadrat. Ini berarti dikurang br. D-nya ke kiri jadi plus. Plus D sama dengan 0. Nah, ini kita ketemu lagi kesamaan kuadrat. Baik, kita perhatikan untuk pernyataan-pernyataan yang disajikan. Di sini B dikurangi 5D lebih dari 0 nilainya. Jadi kan ini sama kayak B itu nilainya lebih dari 5D. Ke kanan kan jadi plus. Kita bayangkan aja, kita misalkan aja langsung pakai angka. B itu nilainya pasti lebih dari 5D. Kita bisa misalkan B-nya itu dengan pasti besar ya, 6. Boleh. Terus habis itu D-nya pasti 1, supaya kan 6 lebih besar daripada 5. Ini D-nya sama dengan 1. Kemudian dengan kasus yang nomor 2, pernyataan yang nomor 2. Kita coba juga di sini B kan lebih besar daripada D ditambah 1. Dengan angka yang sama, B-nya 6 dan D-nya 1, maka di sini kan 6 pasti lebih besar daripada D ditambah 1, berarti 2. Nah, ini juga bisa kita gunakan permisalannya dengan B sama dengan 6 dan D-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan aja ke persamaannya. Tadi kan kita dapatkan R kuadrat min BR ditambah D. Berarti B-nya kita gunakan tadi 6. R kuadrat dikurangi 6R ditambah D-nya 1 sama dengan 0. Oke. Kalau kita mau membuktikan di situ real, ya, kita cari akar-akarnya ya. Akar-akarnya real atau tidak. Kalau bentuk seperti ini, kita bisa gunakan bentuk rumus ABC. Pakai rumus ABC. Kalau rumus ABC-nya itu, kita ingat kembali kalau rumus ABC, RABC. Tapi nanti nggak usah disubstitusikan semua. Ini untuk mengingat saja. Rumus ABC itu kan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Nah, yang penting yang kita perhatikan di sini, real artinya nanti yang bentuk akar itu tidak boleh negatif, ya. Yang di sini. Ini nanti yang dalam akar ini tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Kenapa? Kalau negatif itu bilangannya imajiner, berarti dia harus positif, akar positif. Nah, kita langsung saja buktikan dengan mengambil itu akar B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC itu kan diskriminan ya. Jadi kita langsung saja itu cek, berarti diskriminannya, akar diskriminan, ya. Saja akar B kuadrat min 4AC. B-nya dari mana? B-nya tadi 6. C-nya, C yang ini. Ya, min 6, C-nya 1. Ya, A-nya itu koefisien yang paling depan sini, 1. Jika kita substitusikan B kuadrat berarti akar di sini min 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 1 kali 1. Berarti 4 sama dengan akar 32. Nah, ini yang positif, berarti dia jelas real ya. Bilangannya real. Maka baik pernyataan 1 ataupun 2 itu cukup untuk membuktikan pertanyaan yang disajikan. Kenapa? Karena tadi ternyata untuk pernyataan 1 saja sama, udah cukup. B-nya bisa kita cari, D-nya juga bisa kita temukan. Baik pernyataan 1 dan 2 bisa menjawab, atau bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang disajikan.
Jawabannya. Kira-kira untuk yang kasus nomor 8 ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Tidak ada? Jadi kalau misalkan teman-teman kesulitan bisa menggunakan permisalan saja. Nah, permisalan apa namanya angkanya gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nomor 9. Barisan aritmetika A1, A2, A3 yang semua sukunya itu bilangan bulat memiliki beda negatif 3. Apakah A ya, suku ke 2025 itu genap? Putuskan apakah pernyataan 1, 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan yang disajikan. Oke. Di sini kita tahu bedanya negatif 3. Kalau beda berarti dia merupakan barisan aritmetika. Kita boleh lakukan permisalan ya, tapi kita ingat dulu, kita coba perhatikan di pernyataan yang disajikan. Ganjil. Operasi penjumlahan yang menghasilkan bilangan ganjil itu adalah bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Ya, ingat. Ini sempat kita bahas beberapa saat ya, di waktu kita bahas soal-soal kemarin. Nah, ketika hasilnya bilangan ganjil itu diperoleh dari bilangan ganjil ditambah bilangan genap atau sebaliknya. Atau segenap. Ya, atau sebaliknya. Atau sebaliknya gitu aja ya. Bisa ganjil genap, bisa genap ganjil. Di sini kita perhatikan suku pertama ditambah suku kedua ganjil. Suku kedua ditambah suku ketiga ganjil. Kita bisa misalkan aja kalau bingung membayangkan bedanya negatif 3. Jadi A1-nya kita coba dengan bilangan genap dulu. Jadi misalkan ya nggak usah jauh-jauh 10 gitu aja. 10, maka rentangnya atau bedanya 3. Maka negatif 3 ya, maka 7. Kan 7 dikurangi 10 negatif 3. Kemudian 4 ya, dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan kita bilangan ganjil dulu. Nah, ganjil dulu di sini berarti pakainya 9 ya. 9 kurangi 3 karena min ya, 6. Terus mundur lagi 3 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, itu bisa saja untuk suku pertamanya itu genap, suku pertamanya bisa juga ganjil. Nah, kalau kita perhatikan, deret dengan bedanya negatif 3 itu ya, A1-nya 10, A2-nya 7. Berarti ini genap ganjil. Ini genap, ini ganjil. Berarti kan kalau dijumlahkan ganjil. Sama juga kayak A2, A3. Ini juga ini ganjil, ini genap. Dijumlahkan juga ganjil. Tapi yang perlu diperhatikan itu apa? Di suku pertama itu ternyata bisa genap, bisa juga ganjil. Karena tidak ada informasi yang lainnya. Maka untuk kasus nomor 9, baik pernyataan 1 maupun pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang disajikan. Jadi seperti itu pernyataan 1 dan untuk kasus nomor 9 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, jika tidak ada suara berarti saya rasa cukup bisa dijawab. Nanti jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Selanjutnya, nomor 10. Fungsi f dengan variabel real x-nya memenuhi di situ fx-nya kurang dari 3x. Bacanya dari sebelah kiri dulu, berarti fx lebih dari 3 pangkat x min 1 kurang dari 3x kuadrat ditambah 1. Untuk x kurang dari sama dengan 4. Di antara pilihan berikut, nilai f di x-nya sama dengan 3 yang tidak mungkin. Hati-hati ya, yang tidak mungkin berarti tidak memenuhi. X-nya 3 yang tidak mungkin. Nah, kita tinggal buktikan saja dengan mensubstitusikan nilainya x. Oke, di mana? Di persamaannya ini. Jadi saya tuliskan di bawah, di sini fx. Ya, yang kiri dulu berarti kan 3, x-nya 3 kan? 3 dikurangi 1.
Yang sebelah kanan berarti 3, X-nya 3, maka 3 pangkat 2 ditambah 1. 3 pangkat 3 dikurangi 1, berarti 3 pangkat 2, 9. Dikurang 3, 3 pangkat 2, 9. 9 kali 3, 27 ditambah 1, berarti 28. Maka di sini nilainya fx itu lebih dari 9 kurang dari 28. Maka yang memenuhi berarti kan antara 9 sampai mana? Antara 9 sampai 28 ya. Berarti 9 dan 28 itu termasuk tidak? Kalau di antara. Kalau tandanya lebih dari gitu kan. Fx lebih dari 9. Berarti 9-nya termasuk tidak? Tidak. Tapi kalau fx lebih dari sama dengan 9, berarti 9-nya Masuk. masuk. Jadi itu ya. Diperhatikan tandanya. Maka di sini rentangnya antara 9 dan 28. Yang masuk berarti yang ini sama ini. Yang tidak masuk berarti yang ini dan ini. Maka dengan tidak mungkin, maka jawabannya yang 1 dan 3. Yang mana ya berarti ini? Tinggal disubstitusikan saja untuk nilai X-nya. Kita lanjutkan. Nomor 11. 9 bilangan yaitu 2, 4, 8, dan seterusnya diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Jika U dan T itu mempresentasikan posisi ketiga dan ke-8. Jadi kayak urutan ketiga sama ke-8. Setelah diurutkan, maka nilainya 2 dikali U dikurangi T sama dengan berapa? Nah, ini tinggal diurutkan saja dari yang terbesar ke terkecil. Sesuai perintahnya ya, terbesar ke terkecil. Terbesar di situ 8, berarti 8, 8-nya 2. 8 habis itu 7, terus 6, 5, 4, 4, 3, 2. 2, 8, 8. Ya. Ini urut. Urutan ketiga itu mewakili U. Urutan ketiga berarti di sini. Ini U. Urutan ke-8 berarti mewakili T. Di sini urutan ke-8. Maka tinggal kita substitusikan aja di sini. Jadi 2 dikali U, 2 kali U-nya di situ 7. Kemudian dikurangi dengan T-nya 3. Jadi 14. 14 min 3. Sama dengan 12. 14 kurangi 3 kok 12. 11, Kak. 11 sih. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa diperhatikan pertanyaannya apa, terus perintahnya seperti apa. Diurutkan, diurutkan. Biasanya kan kalau kita menurunkan dari yang kecil ke besar ya. Nah, ini terbesar ke kecil. Jadi nanti hati-hati. Oke, cukup. Saya rasa untuk nomor 11 bisa. Selanjutnya nomor 12. Nah, ini 12 ini. Suatu limas volumenya 30. Ya, alas berupa daerah segitiga KLM sesuai gambar di situ. Koordinat titik-titik sudut segitiga di situ sudah disajikan. Maka jaraknya M ke KL. Berarti kalau jarak itu pasti tegak lurus ya, jangan lupa. Garis lurus. Kalau kita perhatikan karena ini tegak lurus berarti itu sama kayak tingginya ya, tingginya segitiga. Ada yang tahu nih jawabannya berapa? Udah kelihatan di koordinat. Ada yang tahu? Nggak tahu, Kak. Oke, di sini perhatikan. K itu 2,3 ya. L-nya 8,3. M-nya 6,8. Berarti nek misalnya ini ke sini. Jaraknya berapa? Kalau di sini 2, ini 8. Itu kan koordinat ya. Berarti jaraknya 6. ini sama 6, betul. Nah, berarti ke sini berapa? Yang ini? Berapa? Kan ini X, Y. Berarti X itu mewakili datar, Y itu mewakili yang X itu mewakili yang horizontal atau yang tidur itu. Kalau Y itu mewakili yang vertikal atau yang berdiri. Hati-hati di sini. Karena di bawah itu K sama L itu kan 2,3. Ya. L-nya juga 8,3. Berarti koordinatnya itu bukan di 0, tapi di 3. Maka tinggal kita perhatikan aja Y-nya. Y-nya di sini. Tinggal kita kurang 8, kurangi 3.
Perempatan 8 kurangi 3 berarti 5. Udah, jaraknya 5 ya. Jangan kira nanti kayak 6,8, oh tingginya berarti 8. Jangan salah gitu. Kita perhatikan, ke 5, 5. Kalau kita perhatikan, itu K-nya sama L-nya itu bukan 2,0, bukan 8,0, melainkan komanya 3. Jadi, Y-nya dikurang saja. Nomor 2 saya rasa, 12 saya rasa tidak ada yang mau. Cukup ya yang ini? Misalkan, titik K-nya itu 2,5, L-nya 8,5. Berarti tingginya berapa? Misalkan aja ini. 2,5. Ini buat misalkan aja. Ini 2,5, yang ini 8,5. Berarti jaraknya ini berapa? Berapa yuk? Yuk, 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 yuk. Tinggal lihat Y-nya. Ayo, Y-nya punyanya M. 3. 3, Kak. Ya, betul. Udah. Jadi tinggal kita kurangkan saja Y-nya. Di berapa tadi? 8 dikurangi 3. Dikurangi 5. Jadi seperti itu. Oke, nomor 12 saya rasa cukup. Saya hapus saja. Kita lanjutkan nomor 13. Segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 4. Daerah segitiga ABC memiliki luas. Nah, kayak gini tuh kalau soalnya berupa kata-kata, kalau bingung kita visualisasikan aja dalam gambar. Jadi ada segitiga ABC sama sisi ya. Ini aja sama sisi ABC. Kemudian titik ini luasnya L1 ya untuk ABC. LABC itu sama dengan L1. Oke. Kemudian titik D-nya, titik tengah. Tengah di sini. Ini D. Titik D-nya, titik tengahnya AB. Kemudian titik E berada di CD. CD itu posisinya nggak tahu ya. Bisa di bawah sini, bisa di atas. Ini apa tadi E. Maka luas daerah segitiga ABE berapa? ABE. Kita hubungkan seperti ini. ABE, oh ABE itu L2. LABE. L2. Informasinya bagaimana? L2 dibanding L1. P sama dengan L2 dibanding L1. L2 tadi mewakili LABE ya, berarti kan luas. Luasnya langsung saja berarti setengah kali alasnya AB, ya kan? Dikali tingginya berarti DE. Per setengah kali L1-nya itu berarti ABC, AB dikali tingginya berarti CD. Maka kalau dari sini kita bisa sederhanakan ya. Ini coret-coret, maka tinggal DE per CD. Nah, kita nggak tahu DE sama CD itu berapa. Ini DE per CD. Kalau CD kan kita bisa cari menggunakan Pitagoras ya, karena ini 4, ini 4, ini 4. Kita bisa cari. Tapi yang tidak bisa kita cari adalah DE. Kenapa? Karena E itu posisinya kan kita tidak tahu. Apakah lebih mendekati ke C ataukah mendekati ke D? Kalau misalkan ke sini, ya kan itu kan lebih besar ya. Besar. Maksudnya untuk perbandingannya nilainya. Kalau misalkan mendekati D, berarti kan lebih kecil. Gitu. Ukuran segitiganya A, B, E. Nah, untuk yang kasus nomor 13 ini, berarti kuantitas P sama Q itu tidak bisa tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Untuk yang nomor 13. Kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Karena itu tadi ya, untuk E-nya posisi kan tidak tahu ya, apakah dia lebih mendekati ke C atau D. Dengan ukurannya juga tidak ada perbandingan, minimal ada perbandingan nanti bisa. Untuk kasus nomor 13, ada yang mau ditanyakan? Tidak.
Maaf ya tadi terlalu malam karena saya juga baru pulang. Yang buat besok sesi 1. Ayo, semangat. Nomor 14. Banyaknya persegi pada bangun datar. Ada yang tahu jawabannya ini? Kita tadi sudah baca-baca. Ada yang tahu? Ya, 12. Yang jawab 12. 12 itu mana saja? Nah, kalau menghitung bentuk persegi ini, kita tidak hanya fokus ya, tidak hanya fokus pada persegi yang kecil-kecil aja. Kita juga lihat persegi yang mungkin dibentuk dengan bangun yang lebih besar. Jadi di sini kan yang pertama ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang ini tidak boleh ditambahi garis ya. Yang persegi panjang itu. Ini juga tidak boleh tambah garis, ini juga tidak boleh ditambahi garis. Ya, pokoknya kita menghitung yang disajikan saja. Nah, tadi udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita gambar yang lebih besar lagi. Yaitu mana ini? 9, ya kan? Kemudian ini 10, ini 11, satu lagi, yang mana? Yang ini, 12. Maka ada 12 persegi yang mungkin dibentuk dari gambar yang telah disajikan. Jadi tidak hanya yang kecil-kecil aja, tapi yang besar juga dihitung. Misal di sini ada gambar lagi, ya hitung aja, ini loh bisa jadi persegi. Nah, gitu. Pokoknya yang mungkin bisa digambarkan di sini. Nanti lebih banyak lagi, bisa jadi tengahnya ada, kemudian pinggirnya lagi ada. Ini menyesuaikan. Untuk yang nomor 14 ini, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa tidak ada yang mau ditanyakan. 14. Lanjut di nomor 15. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x. Nilai dari f, komposisi ya, f2 dikomposisikan dengan f dikomposisikan dengan f per itu sama dengan f2 berapa? Oke, kita cari dulu yang bentuk paling sederhana. Di sini ada f2. F2 artinya kan 2-nya itu x. Jadi kita bisa cari dulu yang paling sederhana, f2. Substitusikan, berarti 2 kuadrat 4. Ya, 4 dikurangi 2 kali, 3 kali 2, berarti 6. F2-nya itu min 2. Kemudian kita cari ini. 2 kan, berarti F2. Maka kita tadi kan udah ketemu F2-nya. Tinggal kita substitusikan ke sini F2-nya. Tadi kan min 2. Substitusikan ke persamaan ini. Maka min 2 kuadrat 4 dikurangi 3 kali min 2. Berarti plus 6 ya, kan min. Jadi plus 6. Maka 4 ditambah 6 sama dengan 10. Selanjutnya F. 2 dikomposisikan dengan F, komposisikan lagi dengan F. Kan kita udah tahu yang ini. Tinggal substitusikan lagi. Berarti di situ 10 dikuadratkan berarti 100. Dikurangi 3 kali 10 berarti 30. Maka di sini diperoleh 70. Dah selesai, kita substitusikan ke sini. Berarti 70 per 10 dikurangi F2-nya negatif. Berarti 7 ditambah sama dengan jawabannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? 15. Paham, Kak? Kita lakukan nomor 16. Itu setiap bilangan bulat X, Y, B, C, T, dan seterusnya itu didefinisikan dalam fungsi itu. Maka dalam operasi yang sudah disajikan itu, kita bisa langsung kerjakan dengan operasi yang sebelah kanan. Nah, kalau bentuk sajian. Nah, di sini kita diminta untuk menyatakan hubungannya P sama Q. Kita perhatikan A-nya di sini prima ya. Kalau prima pasti dia positif. Jangan lupa positif. Karena prima itu pasti positif. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian kita buktikan P itu sudah disajikan sesuai dengan ini rumus yang ada di atas. Maka tinggal kita selesaikan. U-nya berarti itu kayak X itu 3, T-nya itu 7, B-nya itu 5, dan seterusnya. Maka di sini U-nya P sama dengan U, tinggal kita substitusikan berarti U-nya A
dikalikan dengan C-nya 2, dikalikan dengan X-nya, berarti posisi di 3. Kemudian dikurangi T dikalikan U. T di situ 7, kali U-nya berarti A. Kemudian dikurangi dengan A-nya, U dikurangi U. U-nya A. Kemudian kita kalikan dengan B dikurangi Y. B-nya berarti 5, dikurangi Y-nya 6. Tinggal disubstitusikan gitu. Bentar. Maaf. Jadinya 5 dikurangi 6. Maka di sini menjadi 6A, ya kan? Terus dikurangi 7A dikurangi A berarti 6A. 6A dikalikan dengan 5 dikurangi negatif 6. 5 dikurangi 6 berarti negatif 1 ya. Kalikan negatif 1, maka di sini 6A, jadi ditambah 6. 6A tambah 6A, 12A. Ini P. Nah, kalau udah kita tahu 12A, artinya kan di situ P itu merupakan kelipatan 12. Ya, maka P merupakan kelipatan 12. Nah, kalau kita perhatikan Q-nya aja 3. P-nya kelipatan 12. Sedangkan A itu mewakili bilangan prima, pasti dia itu positif. Bilangan prima kan kayak 2, 3, 5, dan seterusnya. Kalau masih bingung, ya masih ragu, bisa disubstitusikan A-nya. Tapi kalau udah yakin 12 kelipatan 12 saja paling terkecil 12 kali 1. Kan? Sedangkan Q aja 3. Berarti jelas untuk pernyataan P ini, kan? P itu pernyataan. P-nya, kuantitas P itu pasti lebih besar daripada Q. Ini jawabannya yang A. Kira-kira untuk kasus nomor 16 ini, ada yang mau ditanyakan? Jadi, jangan bingung ketika kayak kasus tadi nomor 1, terus nomor 2, nomor ini. Disajikan seperti ini, terus rumusnya seperti ini. Kita tinggal sesuaikan saja. Ya, kita sesuaikan perintahnya, terus operasi yang diminta seperti ini. Oke, saya rasa untuk yang nomor 16 tidak ada yang mau ditanyakan. Saya lanjutkan untuk nomor 17. Semoga nanti bisa jawab semua. Nomor 17. 6 bilangan bulat positif, yaitu 1, 4, 7, 3, B, dan 8 memiliki rata-rata B 1 per 3. Jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya ke 15, maka nilai Q-nya berapa? Ini kita tinggal substitusikan ya. Kita tahu bahwa rata-ratanya itu X bar, rata-rata bisa kita lambangkan dengan X bar, sama dengan B 1 per 3. Berarti kalau kita ubah ke pecahan biasa kan sama kayak 3 kali B berarti 3B ditambah 1 per 3. Oke. Ini. Kemudian kita bisa sama dengankan dengan kita cari secara manual. Berarti X bar sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 3 ditambah B ditambah 8 per, nah banyaknya data berarti dihitung ada 6. Jangan lupa banyak sama jumlah beda ya. X barnya tadi kita peroleh 3B nilainya ditambah 1 per 3. Sama dengan dijumlahkan yang atas berarti 10, 18 berarti 23 ditambah B per 6. Nah, kalau udah ketemu seperti ini kita tinggal kalikan silang aja. 6 kali 3B berarti 18B ditambah 6 kali 1 berarti 6 sama dengan 23 kali 3 itu 69 ditambah 3B. Setelah itu berarti kita kelompokkan 18B dikurangi, boleh ya, 3B. Kalau teman-teman langsung udah kayak dibayangin bisa langsung nggak apa-apa. Ini saya uraikan aja biar jelas nanti bisa untuk belajar. Berarti ini 15B sama dengan 63. Maka B-nya 63 per 15 atau kalau kita sederhanakan dibagi 3 ya, bagi 3 berarti 21 per 5. B-nya 21 per 5. Nah, kemudian informasi apa lagi yang kita ketahui di sini? Jangkauan ke-6 bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya itu sama dengan ini. Jangkauan itu C, dikurangi dengan X bar, rata-ratanya sama dengan Q per 15.
Jangkauan itu diperoleh dari mana? Nilai terbesar kurangi terkecil. Kalau kita lihat terbesarnya 8, terkecilnya 1. Berarti jangkauannya 7. Dikurangi rata-ratanya tadi kita belum ketemu ya nilainya. Kita bisa substitusikan yang ini. Ya. B-nya tadi ketahui 21/5 dikali 1/3 sama dengan Q per 15. Berarti di sini 7 dikurangi 21/15 sama dengan Q per 15. Nah, bisa kita samakan penyebutnya ya. Berarti tinggal kita kalikan 7-nya dengan 15. Berarti berapa? 5 kali berarti 5 per 3. Berarti 105 dikurangi 21/15 sama dengan Q per 15. Maka di sini 105 dikurangi 21 berapa? 84. 84/15 sama dengan Q per 15. Oke, berarti ketemu Q-nya 84. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Yang ini? Jadi kita sesuaikan dengan pertanyaan yang disajikan, kita eliminasi, substitusi, cari. Ada untuk yang nomor 17? Itu nggak ditambah 1, Kak. Satunya mana? Wait. Satunya yang mana? Oh, enggak. Tadi pakainya B. B kali 1/3. Yang 7. 7 ditambah 1. Jangkauan dari keenam bilangan tersebut. Jangkauan kan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 7 min X barnya tadi saya pakai yang B dikali 1/3. B 1/3. Atau pakai itu aja ya? Pakai yang ini aja ya? Oh iya, B kan sisa ya. Kita coba pakai yang ini aja ya. Kita coba pakai yang satunya. Oke, nanti hasilnya sama tidak. Karena paling aman itu kalau di itu operasi pecahan saja. Kalau campuran itu kan sisa. Ya harusnya 1 ditambah ya. B ditambah. B 1/3. Berarti itu harusnya ditambah. 21/3 ditambah 1/3. Gitu. Kita coba pakai yang itu. Ini kan berarti B ditambah 1/3 sisanya. Berarti perlu menyamakan penyebutnya. Ya maaf ya ini nih tadi. Kita pakai 3B aja. 3B ditambah 1/3. Oke, berarti ini langsung aja 21/3 kali B-nya. Berarti 21/5 ditambah 1/3. Sama dengan Q per 15. Berarti di sini 21. Langsung 21 tambah 1 berarti 22. Dikurangi 3 kali 21. 3 dikali 21/5. Ini nilainya kok jadi kayak ini. Oh, ini nanti bisa disamakan penyebutnya nilainya apakah min 63/5 per 3 sama dengan ada yang udah ketemu jawabannya ini mungkin 60 jadi 22 ada di sini. Saya lanjutkan di sini. Jadi 22 berarti 3 dikalikan 5 110. 110 dikurangi 63 per 3 sama dengan Q per 15. Berarti 110 dikurangi 63 berarti 40. 110 kurangi 63 berarti 47. 110 dikurangi 47/3 sama dengan Q per 15. Sama kan? Dikali 3, kali 5. Kali 5. Iya, apakah saya yang salah hitung ya? Ayo kita cek bersama-sama ya di sini.
Ada yang ketemu jawabannya mungkin? Setelah disubstitusikan, kita diskusi di sini, mungkin ada yang ketemu jawabannya. Saya yang kurang teliti untuk perhitungannya mungkin. Ada yang ketemu jawabannya? Sama-sama ya dicoba. Jadi dicoba di situ B-nya disubstitusikan. B-nya Q per 15. Berarti 3 kali 21 per 15 ditambah 1. Teman-teman nyimak ya, coba saya hitung dulu pelan-pelan. Emang ini kadang kalau hitungannya seperti ini tuh, itu nggak fokus ketika cepet-cepet salah ngitungnya jadinya. Aja sambil perhatikan ya teman-teman. Kita scroll dulu, berarti 7 dikurangi 3 dikali 21 per 5 tambah 1. Ya, tapi lupa nggak dikurang. Ini per 3, saya langsung per 3, berarti yang sini 21. Sama dengan Q per 15. Berarti 21 dikurangi 63 per 5. 63 per 5 ditambah 1 per 3. Sama dengan Q per 15. Berarti 20 ditambah 63 per 5 per 3. Ada yang 15 yang bawah dicoret. Iya, boleh. Tapi ini samakan dulu kalau gitu. Samakan berarti jadi 20 kali 5, 100. 100 dikurangi 63. Ini per 5 per 3. Kalau ini kan dikalikan ya, langsung dikalikan aja. Kenapa tidak? Karena ini udah disamakan per 5. Begini. Ini per 3. Udah disamakan ya 110 per ditambah 63. Ini berarti dikalikan tinggal per 15. Sama ini. Dikurang. Min. Sama dengan Q per 15. Udah. Jadi 110 dikurangi 63. 37. Gary, kama Gary. Ya, ini ya. Ya 15-nya bisa dicoret. Kalau yang penting penyebutnya sudah sama, itu atasnya sama. Gitu. Itu tadi yang saya nggak lihat. Kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Jadi ketika mensubstitusikan, nah tadi yang ini kalau misalkan pakai B1 per 3 itu ditambah ya, karena kan itu sisa. B berarti dapatnya bilangan bulat B, sisanya 1 per 3. Ini pakai penjumlahan. Tapi kalau yang pakai yang ini, bisa juga langsung aja disubstitusikan itu. Terus jangan lupa nanti dikasih kurung. Jadi tandanya saya kasih kurung lupa. Terus kemudian tinggal dikurangkan saja, diselesaikan di dalam. Ketemu Q-nya 30. Oke, sip. Oke. Jadi kan kalau gini kan kita tahu di kurang telitinya di apa. Ini 30. Untuk kasus ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Caranya kurang lebih seperti itu ya, tinggal kita lebih teliti aja untuk yang diperhitungannya. Saya tidak ada pertanyaan. Nomor 18. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 49 kuadrat ditambah 49 dan 12 kuadrat dikurangi 22 kuadrat adalah, berarti nanti kalau faktor itu tinggal kita bagi aja. Kalau misalkan dibagi bilangan, hasilnya bilangan bulat atau tidak sisa, itu pasti dia faktornya. Maka kita cari dulu untuk yang ini. 9 kuadrat ditambah 49. Itu sebenarnya sama kayak kan 49 kuadrat. Itu kan 49 kali 49. Ditambah 49 berarti 49-nya itu ada 50. Gitu. Berarti kayak 49 kali 50. Oke.
Kalau 49 kali 50 kan nolnya bisa disimpan itu. Langsung 49 kali 50 berarti 5, 4, 2. 200, nah tinggal 2450. Kemudian yang ini 12 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Nah, kalau ini kan angkanya masih kecil. Jadi 12 kuadrat kan kita tahu 144 dikurangi 4, jadi tinggal 140. Nanti kalau kiranya itu ketemu yang angkanya gede, ya, misalkan aja ya, misalkan nanti ketemu kayak 2000 berapa? 25 kuadrat dikurangi 2024 kuadrat. Ini aja misal aja. Nanti ini jangan dikuadratin terus dikurang pakai cara itu aja. Yang ini A kuadrat min B kuadrat. Itu kan bisa dengan A plus B kali A min B. Jadi nanti tinggal disubstitusikan aja untuk A-nya. Ini misalkan A, ini B. Berarti tinggal 2025 ditambah 2024. Nah, tinggal A dikurangi B, berarti 2025 dikurangi 2024 kan 1. Maka nanti kalau dikalikan 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri. Langsung dijumlahkan saja 4.000, berapa ini? 49. Ya, itu ya. Nanti kalau misalkan ini angkanya ketemu B, nanti bisa menggunakan cara seperti ini untuk yang bentuk A kuadrat min B kuadrat. Oke, kita kembali lagi. Ya, ini saya hapus. Kita kembali lagi ke kasus yang nomor 18. Berarti tadi kan kita udah tahu angkanya itu ada 2450 dan 140. Berarti langsung kita bagi aja untuk yang nomor 1. Berarti 2450 per 10 kan bisa itu berarti 2450. Kemudian ini juga 140 bagi 10 14. Berarti yang ini ya itu merupakan faktornya. Kemudian yang nomor 2 ini kalau dibagi 14 2450 dibagi 14 itu bulat atau tidak? Dapat 2450 dibagi 14. Berarti dapatnya nanti 175. Terus 140 dibagi 10 dapatnya, kan dibagi 10, dibagi 14. Pokoknya tinggal dibagi gini aja, dapat 10 bulat. Berarti yang 2 itu ya. Terus karena ini masih 2 benar, kita buktikan lagi sampai nomor 3. Untuk kasus nomor 3, berarti 2450 dibagi 35, 35. Dapat berapa ini? 70. Kemudian kalau yang 140 dibagi 35 itu dapatnya 4 ya. Karena 70. Terus berarti ini masih benar sampai yang nomor 4. 50. Ini berarti 4, 24, 50. Kalau dibagi 50 itu masih bisa karena 50 belakangnya. Tapi kalau 140 itu udah kelihatan pasti tidak bisa dibagi 50. Untuk yang pernyataan 4 salah. Benar ada yang. Kalau kiranya teman-teman udah yakin, oh ini kayaknya bisa dibagi ini deh. Misalkan tadi kan udah langsung fokus di nomor 4, 50. Oh 50 itu kayaknya nggak bisa dia langsung dibagi 140. 140 dibagi 4 itu tidak bulat gitu, masih sisa. Maka 4 itu pasti salah. Udah kalau ada 4-nya salah, berarti itu pasti salah. Nah, kemudian bisa dibuktikan yang 2. Misalkan kalau yang nggak ada kan, ini 4 ini pasti salah, ini salah. Yang nggak ada 4-nya kan A, B, sama E. Nah, tinggal buktikan aja 2. Kalau 2 benar, berarti 1 sama 3 benar. Itu juga. Kira-kira untuk yang nomor 18 ada yang mau ditanyakan? Kata tadi kenapa dikali 50 yang 49 kali 50? Oke. 49 kali 49 ditambah 49. Berarti kan 49-nya tuh udah ada 49 kali. Jadi kalau tak tuliskan itu 49 kali 49 ditambah 49. Nah, berarti kan 49-nya itu kan sudah ada 49 kali. Ditambah satu lagi. Jadi 49-nya ada 50. Itu makanya saya kenapa langsung pakainya di 49 dikali 50. Karena kan itu ditambah 50, ditambah 49. Misal, contohnya kayak gini. 2, nah 2 pangkat 4 ditambah 2. 2 pangkat 2 ditambah 4. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu 16. 16 ditambah 2. Kan bisa sama dengan 18. Nah, kalau kita perhatikan aja. 2 pangkat 4 berarti 2-nya kan ada 4. 2-nya ada 4. Berarti terus tinggal ditambah 2, 4.
Kasus yang pangkat 2 aja, kasus yang pangkat 2 coba ya. 4 pangkat 2 ditambah 4 di sini. 4 dipangkatkan 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. 16. Ditambah 4. Berarti 20. Berarti 4-nya ada berapa? 5. 4-nya ada 5. Jadi sama kayak 4 Dikali dikali 5. Dikali 5. kira-kira bisa dipahami nggak ini? Atau masih bingung? Contoh yang lain lagi, yang pangkat 2 aja ya, sesuai sama yang di soal ini. Kayak misalkan 10 deh, 10 pangkat 2 ditambah 10. Kalau 10 pangkat 2 kan 100, ya kan? Ditambah 10 lagi 110. Berarti kan sama kayak 10-nya udah ada 10 tuh. Terus ditambah 1 lagi, berarti 10 kali 11. Gimana? Masih bingung nggak? Kalau misalkan mau pakai 49 dikali 49 boleh, ditambah 49. Itu juga boleh. Kalau masih mau pakai kayak logika seperti itu tadi juga bisa. Oke. Oh ini ya. Kan sederhananya yang pangkat 2 aja gitu. Saya contohkan yang pangkat. Kira-kira seperti itu. Satu lagi, misalkan di sini berapa ini ya? 12 pangkat 2 ditambah 12. Berarti sama kayak 12 kali berapa? Setelahnya 12. 13. Saya rasa cukup untuk yang ini. Oh, ini sudah jam 21.41. Untuk kasus nomor 19, kita lanjutkan. Jadi di sini disajikan ada sistem persamaan. Kalau sistem berarti ada beberapa persamaan. D itu mewakili X, E mewakili Y, dan F mewakili Z. Maka di sini ditanyakan itu ini ya. Ditanyakan hubungannya P sama Q, di mana P itu Z kuadrat min sekian. Ini kita tuh bisa langsung aja fokus di depan ini. Z kuadrat. Z kuadrat dikurangi, ya kan dikurangi. Yang di dalam ini kan pasti positif nanti, karena dikuadratkan. Nah, entah berapapun nilainya nanti, pasti di situ bisa jadi dia itu lebih masih positif atau bisa jadi negatif. Kalau misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu nilainya lebih besar daripada Z kuadrat. Nah, kita fokus aja di Z kuadrat, cari. Dari di sini Z itu kan mewakili F, maka kita langsung eliminasi aja persamaan yang mengandung F dan yang tidak mengandung F. Jadi bisa menggunakan persamaan 1 dan 2 atau 2 dan 3. Saya mau pakai yang 1 dan 2. 1 dan 2 yang saya mau eliminasi. Ini supaya ini hilang, yang dieliminasi ininya. Supaya ini hilang, yang persamaan 2 itu dikalikan 2. Karena langsung saja di sini menjadi 4D ditambah 10E dikurangi F, itu sama dengan negatif 12. Nah, ini kalikan 2 berarti 4D. Langsung aja. 4D ditambah 10E sama dengan kalikan 2 juga berarti min 8. Nah, supaya ini hilang berarti dikurangkan yang ini, yang D sama E-nya dikurang. Maka min F sama dengan min 12 dikurangi min 8. Berarti min 12 dikurangi min 8. Hati-hati ya kalau operasi seperti ini, berarti min F itu sama dengan kayak min 12 ditambah 8. Min 4. Maka F-nya sama dengan 4. F itu mewakili Z. Nah, kita substitusikan aja di sini. Z kuadrat itu adalah 4 kuadrat. Berarti Z kuadrat di sini itu sama dengan 16. 16 dikurangi. Kalau kita perhatikan, P-nya aja udah 16 min, sedangkan Q-nya itu 17. Berarti, ya, kuantitas P-nya bagaimana? Kuantitas P pasti lebih kecil atau lebih besar daripada Q? P pasti lebih kecil. Kenapa? Coba kita perhatikan. Tadi seperti yang saya bilang, X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan nanti pasti hasilnya positif ya. Positif. Entah berapa positif. Kita misalkan aja kalau masih ragu. Positif misalkan dapatnya 5.
Berarti 16 kurangi 5 kan 11. Nilainya pasti kecil. Misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu nilainya lebih besar daripada Z. Misalkan saya mau pakai di sini itu hasilnya 20. Nah, 20 berarti hasilnya kan minus 4. Maka P di sini kan akan menjadi semakin lebih kecil. Sedangkan Q-nya adalah 17. Maka P itu jelas lebih kecil daripada Q. Kira-kira untuk kasus yang nomor 19 ada yang mau ditanyakan? Jadi bebas ya, bisa menggunakan yang satu, pertamaan 1, 2, atau 2, 3. Karena kita fokusnya langsung di eliminasi Z. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 19? Tidak ada. Sampai sini, ini sudah selesai yang PK. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan PK? Nanti ini saya share. Kalau misalkan ada yang bingung bisa ditanyakan. Boleh ulang yang nomor 14, Kak. 14. Oke, kita kembali ke 14. Ini ya, kotak-kotak. Iya, Kak. Ini saya hapus dulu. Jadi kalau kita disuruh mencari perseginya, kita cari aja yang bentuknya persegi. Tapi yang disajikan di situ ya, kita tidak boleh menambahkan garis. Kita tidak boleh menambahkan garis lagi. Persegi, berarti di sini ada 1, 2, ya kan? Ini ada lagi 3, 4, terus ini 5, 6, 7, 8. Kita udah dapat 8. Persegi itu tidak hanya yang kecil-kecil aja. Kita perhatikan bangun persegi yang mungkin terbentuk dari yang lebih besar. Jadi kalau persegi yang lebih besar pasti kan tersusun dari persegi. Pokoknya dia sisinya sama panjang. Dari sini kita perhatikan, ini juga bisa membentuk persegi. Nah, ini juga bisa membentuk persegi. Tadi udah dapat 8, 9. Ini juga 10. Tambah lagi ini 11. Oke, ada lagi nggak yang bisa dibentuk? Kita lihat ke tengah setelah pinggir-pinggir. Kita lihat ke tengah, ternyata masih ada yang bisa dibentuk di sini. Apa? Ini. 12. Jadi di sini ada 12. Oke, Kak. Misalkan di sini ada garis gini, ini ada garis. Nah, ini juga masih bisa mungkin terbentuk. Yang mana lagi? Yang ini bisa juga. Yang mana lagi satu? Terus mana lagi emang? Tadi yang kotak-kotak ya ditambahi lagi. Nah, pokoknya memungkinkan dia itu bentuknya. Asalkan tidak boleh menambahkan garis loh ya. Oke, yang ini ada Oke, lagi Kak. untuk siap. Sama nomor 8 tadi, Kak. 8. Ini. Di sini tadi kan fungsi fx sama gx. Nah, kita cari dulu nilainya. Ini fr sama dengan gr. Kita samakan dulu ya. Kalau r kan berarti tinggal kita ganti variabelnya saja. Itu sebenarnya tidak ngaruh ya, hanya saja variabelnya saja yang berubah. Tuh. Maka ini tinggal disama dengankan. Nah, ini sama dengankan di sini ya. Tadi tidak saya tuliskan bahwasanya ini fx, ya kan ini sama dengan gx. Tinggal disama dengankan. Kemudian kita kelompokkan. Nah, seperti biasa pada persamaan ya, maka diperoleh di sini adalah R kuadrat min BR plus D sama dengan 0. Sudah peroleh ini. Kemudian kita perhatikan di soal tadi. Ini akan dibuktikan bahwasanya persamaan tadi itu bilangan real. Oke, kita lihat ke pernyataannya. B min 5D lebih dari 0. Itu kan bisa saya ubah menjadi B itu lebih dari 5D. Kan 5D-nya pindah ke kanan. 5D-nya pindah ke kanan. Nah, supaya lebih memudahkan, kita bisa misalkan aja, nanti B-nya berapa ya, D-nya berapa ya, kalau memungkinkan hasilnya pasti B itu lebih dari 5D. Nah, saya misalkan D-nya itu yang paling kecil, berarti kan ini kan lebih, B-nya lebih besar daripada D, D-nya saya ambil yang kecil, berarti D-nya 1. Nah, supaya dia lebih besar, B-nya bisa pakai 6, bisa juga pakai 10, bisa juga pakai 12, tapi tidak bisa menggunakan 4, 3, karena hasilnya akan lebih kecil daripada 5D. Itu. Nah, saya udah menggunakan permisalan. Kemudian, untuk kasus yang nomor 2. Dengan angka yang sama, B-nya 6, D-nya 1. Nah, dibuktikan di sini. Ternyata dia juga bisa membuktikan bahwasanya B itu, B-nya 6 kan, D-nya 1, berarti 1 tambah 1, 2. Nah, B lebih dari D ditambah 1. Dengan B dan D yang sama.
Oke, untuk pernyataan 1, 2, kita buktikan. Apakah dia hasilnya bilangan real. Kalau kita substitusikan B-nya 6, D-nya 1 ke pernyataan ini, ya kan? Persamaan ini kan jadinya R kuadrat min 6R ditambah 1. Nih, D-nya, B-nya adalah 6, D-nya 1. Udah, kita ketemu nih persamaan baru. Persamaan kuadrat itu R kuadrat min 6R ditambah 1. Karena itu mewakili pernyataan 1, pernyataan 2. Kemudian untuk menemukan bilangan real, akar-akarnya pasti juga real. Ya, akar-akar real. Kalau kita faktorkan, bingung memfaktorkan ya, misalkan bingung kita faktorkan untuk mencari akar-akar, bisa menggunakan rumus ABC atau menggunakan kuadrat sempurna. Nah, syaratnya kalau dia itu real, nah, kita fokus saja di akar. Akar itu tidak boleh negatif. Kalau ketemu akar min 2, akar min 5, itu dia bilangan imajiner. Jadi udah kalau misalkan akarnya pasti positif, itu dia bilangan real. Bilangan real itu kan luas, kayak bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan prima, dan seterusnya. Yang penting akarnya itu tidak boleh negatif, itu aja. Nah, berarti fokusnya aja tinggal di sini. Fokus di yang akar. B kuadrat min 4AC. B-nya ada tadi 6, C-nya 1, karena kan dari persamaan ini kan AR kuadrat gitu ya. AR kuadrat plus BR plus C, gitu. Sama dengan 0 kalau di persamaan 4. Kalau substitusikan, ketemulah di sini angka 32. Positif, itu pasti real. Berarti baik untuk pernyataan 1 maupun 2, itu cukup 1 atau 2 saja itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang bisa. Karena udah jelas. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bingung? Masih, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi. Teman-teman cukup ya yang ini? Ini nanti hilang nggak ya? Saya sekalian dulu ya. Udah yang PK nanti saya share hasilnya. Kita ke PM ini. Dikit. Nanti kita sampai jam 10 lebih dikit nggak apa-apa. Oke, kita ke PM, penalaran matematika. Kalau penalaran matematika nggak sepanjang PK, jadi kita bisa menggunakan penalaran di sini. Perhatikan, di sini ada pernyataan ya kan, teks deskripsi, di sini sudah disajikan untuk menjawab nomor 1 sampai 4. Ya. Pertemuan keluarga RT 5, RT 9 dihadiri 5 laki-laki, 10 perempuan. Pada pertemuan ini diwakili 1 orang. Kemudian pengurus RT, ketua, bendahara, sekretaris. Langsung ke nomor 1. Nomor 1, banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan. Kita perhatikan ya, yang perlu dipahami untuk menjawab bentuk soal seperti ini, kalau misalkan disajikan di situ sudah ada ini, ketua, bendahara, sekretaris, itu kita menggunakan permutasi. Karena kita mau Kita makan. gimana? Oke, jadi kalau misalkan di situ disajikan, oh kita disuruh memilih pengurus ya, misalkan pengurus yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, oh udah ada urutannya, berarti pakainya permutasi. Tapi kalau pertanyaannya hanya kita diminta untuk mencari kemungkinan yang diperoleh untuk menyusun pengurus gitu aja. Nggak ada keterangannya harus ketua, sekretaris, bendahara, dan lain itu menggunakan kombinasi. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Untuk kasus nomor 1, di sini banyak saya yang terpilih pengurus sekretarisnya perempuan. Berarti kita fokus di sekretaris dulu. Nanti kan yang kita pilih ada 3 orang. Berarti ada 3 pengisian tempat. Kita fokus di sekretaris. Sekretaris itu perempuan. Berarti ada 10 cara yang bisa digunakan untuk memilih sekretaris. Kemudian ketua dan bendahara itu bisa dari ketua, bisa dari laki-laki, bisa juga dari perempuan. Kita perhatikan total secara keseluruhan itu warganya ada 15 ditambah 10. Nah, berarti ada 25. Ini tak kasih keterangan untuk NS-nya atau semestanya itu ada 25. Artinya kalau sudah diambil 1 untuk sekretaris perempuan, berarti sisanya ada 24. Kemudian setelah diambil 24, berarti sisanya ada 23. Nah, aturan pengisian tempatnya seperti berarti tinggal 10 kali 24 kali 20.
Sama dengan dapat 24 kali 23 bisa 3 berarti 2, 5, 5. Tinggal ditambahin 0. Maka jawabannya yang oke. Kira-kira untuk kasus nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Ada? Jadi yang perlu kita perhatikan itu tadi ya, kalau misalkan di sini ya terpilihnya pengurus apa, nah, ada kayak syaratnya gitu. Ini pakainya permutasi, permutasi. Kalau misalkan tadi dipilih pengurus berapa orang itu pasti langsung menggunakan. Oke, nanti selanjutnya masih teman-teman tahu bedanya. Nomor 2, untuk memeriahkan suasana pertemuan dipilih 4 orang. Nah, ini kayak gini, dipilih 4 orang untuk menyanyi. Berarti kalau dipilih 4 orang, maka dia menggunakan kombinasi. Menggunakan kombinasi. Peluang terpilihnya keempatnya perempuan, berarti berapa? Dia ada 4 orang yang dipilih dari seluruh orang yang ada. Maka di sini kombinasi. Saya zoom aja. Karena dipilih 4 ya, 4 orang perempuan. Berarti kombinasi 4 dari totalnya perempuan tadi ada 10. Ya. Per semestanya berarti kombinasi 4 dari secara keseluruhan ada 25. Maka sama dengan 10 faktorial per di sini berarti 4 faktorial, 10 dikurangi 4 6 faktorial. Kemudian ini per berarti 25 faktorial dibagi 4 faktorial dikurangi berarti 21 faktorial. Sama dengan ke samping. Nah, ini bisa kita tuliskan 10 karena ini kan 6 terbesar. Berarti langsung aja. Sebenarnya nggak usah ditulis seperti ini. Kalau teman-teman misalkan udah paham, udah, oh ini 10, 4, berarti pasangannya 6 yang terbesar. Maka nanti cukup sampai 7 saja. Berarti 10 kali adalah 9. 9 kali 8 kali 7. Ini per 4 faktorial. Terus ini dikali ya, dikali berarti ini kan dibagi. Ini dibagi maka tinggal dibalik saja, maka 4 faktorial per berarti 25-nya, 25 kan 2 ke 4 kan, berarti pasangannya 21 karena 25 dikurangi 4 itu 21. Pasti nanti sampai 22 saja. Berarti 25 kali 24 kali 23 kali 20. Yes, di sini bisa kita selesaikan, ini disederhanakan. Ada lagi yang bisa kita sederhanakan, pokoknya disederhanakan. Ini mana ini? Berarti 24 ini bisa 1, ini 4. Kok 4, 3. Kemudian ini bisa 3. Kemudian ada lagi. Dibagi ini, bagi 5. 2, bagi 5, 5. Bagi 2, 1. Dibagi 2, 11. Ada lagi yang bisa disederhanakan. Udah kayak. Berarti di sini yang atas 3 kali 7, 21 per 5 kali 20. 5 kali 23. Berarti 5 kali, kan 23 kali 11 itu enak. Berarti 200 kali 253. Sama dengan, ini bisa disederhanakan enggak? Enggak bisa. Jadi 21 per, ini 5. 6. Jawabannya 21 per 1265. Yang C. Untuk kasus nomor 2, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Yang penting itu paham ini dulu aja, paham cara mengerjakannya. Nanti operasinya itu kembali lagi ke teman-teman. Eliminasinya kayak tadi. Kira-kira untuk kasus yang ini ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kelihatan bedanya ya. Mana itu pakai permutasi, mana itu pakai kombinasi. Untuk nomor 2, sampai sini 1, 2 ada yang mau ditanyakan? Kenapa kok kombinasi 4 dari 10? Kenapa kok kombinasi 4 dari 25? Paling tidak itu paham. Tidak ada. Oke, lanjut. Untuk nomor 3, selanjutnya. Pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 laki-laki untuk mewakili RT. 3 laki-laki. Kemudian peluang terpilihnya 1 laki-laki, 2 perempuan, atau 1 laki-laki, 2 perempuan, atau 2 laki-laki, 1 perempuan.
Yang perlu kita perhatikan di sini apalagi atau. Atau itu kan berarti masuknya irisan ya. Kalau atau berarti nanti dijumlahkan. Di sini jangan lupa dijumlahkan. Terus bagaimana? Tinggal kita substitusikan. Berarti kombinasi yang pertama satu laki-laki, dua perempuan. Berarti untuk satu laki-laki kan kombinasinya satu dari laki-lakinya ada 15. Kan? Dikalikan kombinasi dua perempuan. Berarti 2 dari 10. Ditambah dua laki-laki. Berarti kombinasi 2 dari 15. Dikali kombinasi satu perempuan. Berarti 1 dari 10. Per semestanya. Semestanya itu berarti secara keseluruhan. Kombinasi tadi totalnya ada 25. Yang diambil ada 3 orang. Jadi 3 orang. Berarti 3 dari 20. Wes tinggal diselesaikan. Mungkin ini aja yang mau saya sampaikan. Untuk yang secara konsep seperti itu. Nanti untuk penyelesaiannya bisa. Kira-kira dia mau ditanyakan untuk nomor 3? Kayak kamu tanya ini 15, kombinasi 1 dari 15 gimana caranya, kombinasi 2 dari 10 gimana cara cepatnya gitu. 10 sama 2. Kalau 15 sama 1 itu pasti hasilnya 15 karena 15 dikurangi 1 kan 14. Jadi cukup 15 saja karena 14 faktorial nanti itu disederhanakan. 10 2 berarti pasangannya 8. Maka cukup 10 kali 9 per 2. Orang-orang di sini, saya orang-orang di sini ya. Contohnya saja. Kombinasi misalkan. Ini 2 dari 10. Berarti kan kalau saya uraikan 10 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial. Berarti ini nanti yang atas kan cukup sampai 8 faktorial. Bisa disederhanakan sama yang bawahnya. Berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial per ini 2 faktorial. Atau kalau diuraikan bisa 2 kali 1. Cukup 2 aja. Per 8 faktorial. Nah ini dicoret. Berarti cukup sampai angka sebelum faktorial yang disederhanakan. Kira-kira bisa dipahami untuk yang ini? Udah semakin malam. Misalkan aja ya, coba teman-teman jawab ini. Kombinasi 4 dari 20. Berarti berapa? Yang atas 20 sampai berapa? 20 sampai berapa? 20 sampai berapa? 20 kali berapa sampai? Enggak, no. Kan 20 dikurangi 4, 16. Jadi angka sebelum 16, 17. Kenapa nih? 19, terus 18, 17, 16. Karena 16 nanti akan disederhanakan. Ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 nggak bisa ditulis 16. Nah, ini. Angka yang besar. Betul, 17. Contoh lagi, satu lagi mungkin yang ini. Kombinasi 5 dari 27. Berarti nanti 27 sampai berapa? Nah, 22. Kan 27 kurangi 5, 22. Angka sebelum pengurangan itu berarti. Sampai 23. Sampai 23. Jadi sebelumnya, kan 27 dikurangi 5, 22. Berarti 22 nanti bakal disederhanakan yang atas sama bawah. Masih. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya, jadi angkanya sebelumnya. Satu lagi terus ini, 7, yang ini berapa ya? 35. Berarti nanti 35 sampai berapa? Berapa? Satu lagi aja. 35 sampai 35 sampai berapa? Ya, 29. Itu ya. Karena nanti disederhanakan. Tinggal nanti 7, 6, 5, 4, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa dicoba ya ini untuk latihannya. Bagi operasinya saja. Nomor 4, kita lanjutkan dikit lagi ya. Nomor 4 di sini. Peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Berarti bisa ketuanya laki-laki, bendaharanya perempuan, atau ketuanya perempuan, bendaharanya laki-laki. Yang penting sekretarisnya harus perempuan. Berarti ada dua kemungkinan di sini. Dua kemungkinan di sini,
Berarti untuk kemungkinan 1, jadi perempuan dulu ya, berarti 10 kali. Untuk ketuanya bisa laki-laki, bisa perempuan dulu. Nih saya mau ambil perempuan dulu, berarti perempuannya sisa ada 9. Ya kan, karena udah diambil 1. Terus laki-laki berarti ada 15. Terus kemungkinan 2, berarti perempuan dikalikan laki-laki. Laki-lakinya berarti ada 15. Perempuannya berarti sisanya juga ada 9. Udah ini tinggal dikalikan. Kalau dikalikan berarti hasilnya 1,350. Udah dijumlahkan aja berarti 2.700. Nah, 2.700 itu untuk terpilihnya. Kemudian jangan lupa semestanya. Semestanya jangan lupa ya. Berarti semestanya tinggal ini nanti P sama dengan 27 ini. Per semestanya ada pilihannya 25 dikali 24 dikali 20. Enggak, mundur. Tinggal diselesaikan. Gitu. Nomor 4. Mau dilanjut atau sudah? Sampai sini dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nanti saya share, coba saya share itu aja, pembahasannya. Mungkin insya Allah malam ini ya, nggak apa-apa saya selesaikan. Nanti biar bisa dibuat belajar ya. Itu saja. Masih banyak lumayan ini. Kira-kira sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Semestanya kok bisa gitu Kak? Karena di sini tadi apa permutasi. Kan sekretaris, kemudian ketua bendahara memperhatikan apa tadi? Urutan. Pokoknya kalau dia itu memperhatikan urutan, pasti pakai kombinasi. Tapi kalau tidak memperhatikan urutan, cukup, balik-balik. Kalau memperhatikan urutan, pakainya permutasi. Kalau tidak memperhatikan, pakainya kombinasi. Misalkan kayak yang di atas tadi, dia itu 3 orang dipilih. Nah, yang nomor 3 itu berarti dia pasti kombinasi. Nah, apa cirinya di sini lah? Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, udah itu pakai kombinasi. Bukan dia menyatakan kayak urutan penyusunan tempat, bukan. Terus mana lagi ya? Kasus nomor 2. Nah ini dipilih 4. Dipilih 4 itu udah pasti pakai kombinasi. Pakai C. Nah, pakai C. Nah yang ini tadi. Terpilih pengurus dengan sekretaris. Nah itu P. Terus nomor 3 nih. Tadi dipilih 3 orang. Berarti dia pakainya C. Nah ini terpilihnya sekretaris dan seterusnya. Ini berarti pakai P. Jadi cirinya di situ udah terlihat. Contoh kasus yang lain. Misalkan kayak bola. Bola diambil, kan ada pelemparan bola acak ya. Bola itu ditempatkan di wadah, ada bola merah, kuning, hijau. Nah, di situ terpilihnya bola ini, itu pakai kombinasi ya. Pakai kombinasi. Kemudian ada kasus lain itu kayak yang permutasi itu susunan huruf biasanya. Kayak cara yang bisa digunakan untuk menyusun kalimat statistika, misalkan. Atau kalimat matematika. Itu bisa kayak gitu. Karena permutasi luas. Misalkan matematika. Matematika. Saya sampaikan kurang satu lagi. Nah, ini kita perhatikan. Di sini kalau untuk yang koin dan dadu gimana, Kak? Koin dan dadu itu biasanya menggunakan itu. Kata-katanya diperhatikan aja. Kayak contohnya nomor ini atau. Biasanya kalau koin dadu itu atau bisa juga dadu. Kalau misalkan atau, maka dia menggunakan dijumlahkan, jumlahkan saja. Peluangnya menggunakan apa? Yang biasa. Peluangnya ya pakai NA per NS. N. Gak usah pakai kombinasi permutasi. Karena di situ kan cukup ada variasinya cuma dadu ya dadu aja. Terus kalau di koin ya koin aja. Kalau misalkan di variasi bola, bola kan ada bervariasi kayak bola merah, kuning, hijau. Atau misalkan di apa namanya setik warna. Nah itu kan kombinasinya. Tapi kalau misalkan di apa namanya koin sama dadu langsung aja kayak NA per NS. NA itu apa? Dia mewakili kayak peluangnya apa yang terjadi. Jadi, misalkan dari pelemparan koin dan dadu, satu koin ini aja ya. Koin sama satu dadu yang mungkin munculnya bilangan prima
Koin dulu aja. Angka dan bilangan prima. Oke, angka dan bilangan prima. Dan di sini berarti dikali ya. Sebenarnya konsep ini tuh masuk di peluang majemuk. Tapi kalau misalkan langsung itu juga bisa. Jadi ketika koin sama dadu dilemparkan langsung, dilempar undi secara langsung, kan kita bisa langsung menemukan dia itu berapa, apa namanya, kayak pertemuannya itu berapa. Ya, bisa dipahami gak sih? Kalau koin sama dadu, sini, ada lagi. Koin sama dadu. Semestanya masing-masing kan kalau koin 2. Kalau dadu semestanya ada 6. Berarti itu tinggal dikalikan. 2 kali 6. Berarti ada 12. Terus kita perhatikan pasangan angka sama bilangan prima. Kalau angka kan pasti di koin dia punya angka sama gambar. Tinggal kita lihat aja di dadu. Bilangan prima itu ada berapa aja? Ada 2, terus berapa lagi? 3, ada 5. Berarti ada berapa pasang di situ? A2, A3, A5. Berarti ada 3 pasang. Udah, berarti 1/3. Kalau misalkan pakai konsep yang majemuk, ya kan, kita tinggal cari aja masing-masing. Punyanya koin 1, punyanya dadu 1. Jadi caranya gimana? Berarti koinnya untuk pengambilan angka, ya koin itu di sini. Jadi P untuk NA ini misalkan untuk koin per NS. Jadi koinnya ini dikalikan dengan dadu NB misalkan per NS. NS-nya untuk berarti untuk koin yang angka, peluangnya pengambilan angka dari koin itu kan 1. 1/2. Dikalikan NB. Untuk dadu bilangan prima itu ada berapa? 3. Berarti 3 per, ini bilangan dadu itu semestanya ada 6. Berarti sama dengan 3/12. Nah, caranya itu sebenarnya kalian bisa menggunakan yang ini atau bisa langsung. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalkan di dadu sama koin tidak perlu menggunakan kombinasi atau permutasi. Tinggal dilihat saja udah. Itu kejadiannya ada berapa per semestanya. Jadi semesta itu ada diperoleh dari jumlah secara keseluruhan. Kayak misalkan koinnya ada 5. Kalau koinnya 5 semestanya berapa? Ada yang tahu? Kalau koinnya 5 semestanya berapa? Sepuluh, Kak. Bukan, dikali. Jadi semesta itu dikali. Jadi 2, dua-duanya ada 5. Kayak 2 pangkat 5. Jadi 32. Gitu. Semesta itu jadi berada di Kak, 7 enggak masuk bilangan 5, Kak. Masuk. Tapi kan kalau dadu kan cuma 1 sampai 6. Kalau dadu 1 sampai 6 aja. Biasanya Kak, ya yang dimasuk di peluang itu ya, biasanya koin, dadu, sama kartu. Kalau 135 itu ganjil. Pokoknya menyesuaikan aja pertanyaannya. Kayak misalkan angka sama ganjil, atau gambar dengan bilangan ganjil. Bisa juga tuh kayak ada 2 dadu, terus disuruh cari jumlahnya. Jumlah dadunya 5. Berarti kan itu banyak. Bisa 2 dan 3, bisa 3 dan 2, bisa 1 dan 4, bisa 4 dan 1. Berarti ada 4/36. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terus saja ya untuk pembahasan ini. Mungkin nanti kalau ada share-share, oh ya ini tadi, ini saya belum selesai ini menyampaikan. Ini bisa untuk menyusun seperti ini, nanti mungkin saja keluar, karena biasanya bisa jadi. Ini objeknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. 10 itu mewakili N. N-nya ada 10, jangan lupa ya. Terus ini K1. K1 itu berarti masing-masing objek. Masing-masing objek. Misalkan di sini M-nya kita hitung. M-nya ada 1, 2. Ada M-nya 2. Kemudian A-nya ada 3. Terus T-nya di sini ada 2. Terus apa lagi? E-nya ada 1. Terus apa lagi? I-nya ada 1. Kan M, K-nya ada 1. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini 1 bisa diabaikan. Tinggal cari permutasi berapa? Permutasi itu dari ini 10. Permutasinya dari ini 2, 3, 2. 2, 3, 2. 1 itu bisa diabaikan ya, karena nanti kan kalau 1 di perkalian pembagian kan pasti hasilnya bilangan itu sendiri.
Jadi tinggal 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nih. Jadi kalau ketemu kasusnya nanti bisa disederhanakan saja. Kalau faktorial kan mewakili kayak 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1, 2 kali 1. Untuk pengerjaannya seperti operasi. Kira-kira untuk ini ada yang mau ditanyakan? Masih berapa ini? 11. 11 yang masih bertahan. Cukup ya? Nanti saya coba selesaikan. Nanti misalkan teman-teman ada kayak dia bocoran soal atau gimana, bisa di-share dulu nanti kita bahas. Untuk PK sama PM nanti bisa sama. Seperti itu ya, saya rasa cukup untuk ini. Nanti saya lengkapi ini, saya share dulu. Oke, cukup. Tidak ada yang ditanyakan sampai sini. Cukup, Soalnya, Kak. ya semangat ya teman-teman semua yang mau berjuang atau yang sudah berjuang, selamat kalian yang sudah melampauinya. Semangat yang masih akan berjuang. Semoga apa yang kalian perjuangkan sesuai dengan yang ingin. Apa yang kalian cita-citakan sesuai dengan apa yang kalian perjuangkan. Ya. Iya, Kak. Jadi jangan Amin. apapun hasilnya itu pasti yang terbaik. Oke, semangat. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan urusan teman-teman semua, budgetnya teman-teman semua bisa dicapai. Oke, mohon maaf jika ada salah kata dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.